Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari awal supaya kamu lebih paham, pecahan yaitu bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian-bagian benda jika benda dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang sama. Nah, contoh ada ini satu bagian, seluruhnya ada dua bagian. Satu berarti satu dari dua bagian. Satu bagian dari dua. Ini satu, seluruhnya ada dua. Paham? Nah, satu terus tanda strip 2 itu dibaca 1/2 atau 1/2. Nah, sama saja setengah. Nah, selanjutnya bagian yang diarsir menyatakan pecahan berapa. Yang diarsir adalah warna biru. Pecahan berapa? 3/4. 3/4. Kenapa? Karena yang biru ada 3. Nah, seluruh bagian ada 4. 3/4. Yang angka 3 itu disebut pembilang. Pembilang itu ada di atas tanda strip. Kemudian penyebut. Penyebut itu ada yang di bawah tanda strip, ada di bawah tanda strip. Nah, 3/4 berarti penyebutnya 4. Paham? Kalau pembilang itu yang diarsir, penyebut itu seluruhnya. Paham? Sekarang membandingkan pecahan. Gambar, garis bilangan, ilustrasi, perkalian, silang juga bisa. Contoh. 4. Yang atas itu berapa bagian dari berapa? Seluruhnya. Yang atas ada 2. Itu pembilangnya 2. Kemudian seluruhnya ada 4. 2/4. 2/4. Kemudian yang bawah ini ada 1 dari 2 bagian. Berarti 1/2. Nah, ini ditulis di sini ternyata kurang besar, harusnya di sini. Ini 1/2, ini 2/4. Tapi perhatikan bahwa bagian ini dengan bagian ini sama, berarti 2/4 sama dengan 1/2. Nah, sama. Ya, Pak Guru lanjutkan. 1. Nah, kemudian menggunakan garis bilangan setengah itu ini seperti ini, berarti sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 6/12. Kemudian 1/3. Nah, ini dalam garis bilangan ini sama dengan 2/6 sama dengan lagi 4/12. Sedangkan 1/4 sama dengan 3/12. Nah, seperti ini.
penggambarannya pecahan senilai dan tidak senilai ya. 1/3 itu tadi berputar sendiri. Nah, setengah ini, nah ini yang sama, 2/3 sama dengan 4/6 sama dengan 8/12. Membandingkan dua pecahan. Nah, bandingan dua pecahan, ada pecahan setengah, 1/3, 1/4. Setengah dengan 1/3 besar mana? Besar mana? Setengah dengan 1/3 besar mana? Bunyikan mikrofon kalau menjawab. Besar mana setengah sama 1/3? Besar mana? Setengah. Iya, besar setengah. Kan ada gambarnya di sini. Besar setengah. 1/3 dengan 1/4 besar mana? Besar 1/3. Sama juga dengan 1/2 dengan 1/4 besar 1/2. Kemudian membandingkan pecahan, perhatikan. Ini pembilangnya sama tetapi penyebutnya berbeda. Nah, 3/5 dengan 3/8 itu besar mana? Sudah? 3/5. Iya, besar 3/5. Kemudian 3/5 dengan 2/5 besar mana? Di sini. Besar 3/5. Yang atas itu penyebutnya yang berbeda, yang bawah itu pembilangnya yang berbeda. Oke, kamu harus memahami. Nah, berikutnya ada 5/8 dengan 4/6. Caranya bagaimana? Nah, perhatikan, kamu sudah mempelajari tentang KPK dan FPB. Yang dipakai di sini adalah KPK. KPK 8 dan 6 berapa? 24. 24 ini 24 8 berapa kalinya 24? 8 berapa kali menjadi 24? 3. 3 kali 3, berarti yang atas juga kali 3. 15/24. Kemudian sekarang yang belakang. Yang belakang yang belakang 24. Nah, 6 berapa kali supaya menjadi 24? 4. 4, berarti yang ini juga kali
4 kali 4 berapa? 16. Berarti sekarang bisa dibandingkan. Kalau penyebutnya sudah sama, sekarang bisa dibandingkan. 15 dengan 16 besar mana? 16. 16. Jadi ini besar, yang sini kecil. Berarti sudut lancipnya mengarah ke yang kecil. Yang terbuka atau yang dimakan yang besar, ya. Kalau yang ini jelas yang besar yang 3, berarti ini lebih besar. Kemudian yang ini sama dengan 5 dan 8, KPK-nya berapa? 5 dan 8 KPK-nya berapa? 5 dan 8 KPK-nya berapa? 5 dan 8 KPK-nya berapa? Halo? 5 dan 8 KPK-nya berapa? 40. 40. Loh? Ya? 40. Nah, 5 agar menjadi 40 kali berapa? 8. Kali 8 berarti 3 kali 8 ditaruh di sini. Kali 8. 3 yang depan kali 8. 3 kali 8 berapa? 24. Oh, 24. Ya, kemudian 40. 8 agar menjadi 40 kali berapa? 5. Kali 5. Berarti yang 3 ini kali 5. Yang 3 belakang kali 5 berapa? 3 kali 5? 15. 15. Jelas? Jelas? Saya buang ya ini. Nah, sudah jadi. Tapi belum selesai. Ini tandanya apa? Besar mana 24 dengan 25? Besar 24. Jadi seperti ini. Tandanya 24 per 40 lebih dari 15 per 40. Jadi untuk membandingkan dua pecahan, kamu samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. Paham? Selanjutnya, nah, 3/5 dan 3/8 tadi sudah. KPK-nya 20. KPK-nya 40, berarti 3 kali 8 24. Ya, seperti itu. Kalau yang ini, yang kedua sama. Nah, kemudian 8
dan 6 tadi KPK-nya 24 kali 24 bagi 83. Wah, ini terlalu banyak. Kalau ini dikalikan bukan menggunakan KPK, tapi lebih ringkas menggunakan KPK. Sama hasilnya. Kemudian pecahan senilai 3/4 yang senilai itu yang pecahan berapa? Untuk menentukan yang senilai, pecahan tersebut bisa dikalikan dengan bilangan yang sama. Antara pembilang dan penyebutnya harus dikalikan sama. Contoh, di sini kali 2. Karena kalau dikali 1 itu bilangannya akan tetap. Ya, 3/4 kali 2. 3 kali 2, 4 kali 2. Berapa? 3 kali 2 berapa? 6. Dan 4 kali 2, 8. Itu 3/4 sama dengan 6/8. Paham? Paham. Selanjutnya, kalau kali 4 berapa? 20. 24 dan 32. 32. 24 dan 32 sudah. Nah, ada lagi. Pecahan senilai juga dapat ditentukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Tadi mengalihkan dengan angka yang sama, bisa juga membagi dengan angka yang sama. Contoh, 24/32 dibagi 4, pembilangnya 24 dibagi 4 berapa? 6. 6. 32 dibagi 4 8. 8. Iya, sama. Jadi bisa dikali, bisa dibagi, kemudian masih bisa dibagi lagi untuk menentukan pecahan yang senilai. Bagi 2, 6 dibagi 2 berapa? 3. 3. Kemudian 8 dibagi 2, 4. 4. 3/4. Ya. Nah, bilangan 3/4 sama dengan bilangan berapa ya? N/12 ya. N-nya berapa kira-kira? N-nya berapa? 9. Dari mana? Kali 3. 4 agar menjadi 12 itu kali 3. Berarti 3-nya itu juga kali 3. N-nya sama dengan 9. Hasilnya 9/12. 12. Paham? Pecahan senilai bisa dikali dan penyebutnya dikali dengan bilangan yang sama atau dibagi bilangan yang sama. Nah, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan dengan penyebut 10, 100, dan 1000 maupun seterusnya 10.000. Tapi kamu sampai 1000 ya, disebut pecahan desimal. Penulisan nilai tempat satuan dan persepuluhan dipisahkan dengan tanda koma. Perhatikan, 3/10 itu sama dengan 0,3.
Kemudian 8/100. 8/100 sama dengan 0,08. 15/1000 sama dengan 0,015. Kemudian 125/100 1,25. Nah, sekarang mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal. Cara 1, tadi 3/4 bilangannya. Ubahlah menjadi pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000 atau 10.000 ya. 10, 100 atau 1000. 3/4. 4 bisa jadi 10 tidak? Kalau dikalikan. Halo? 4 bisa jadi 10 tidak? Halo? 4 bisa jadi 10? Tidak. 4 kali berapa coba 10? Tidak bisa. Kali 2 itu 8. Kali 3 itu 12. Tidak bisa. 4 itu bisa jadi 100 atau 1000. Tapi ambillah yang bilangannya atau kelipatan 10-nya yang kecil, yaitu 100. Berarti biar agar pembilang dan penyebutnya, sekarang penyebutnya agar 100, berarti kali berapa 4-nya? Kali berapa 4 agar menjadi 100? 25. Iya, kali 25. Kali 25, 4 kali 25, 100. Kemudian sama yang atas juga dikalikan dengan 25. 3 kali 25 sama dengan 75/100. 75/100 kita coret, nolnya ada 2, kita coret, berarti tambahi 0 ya, 0,75. Cara kedua dengan cara pembagian bersusun. 3 dibagi 4. Ada yang bisa 3 dibagi 4? 3 dibagi 4 ada yang bisa? Seperti ini ya, Pak Guru bagi pembagian bersusun. Duh, mencong ini miring. Tiga dibagi 4. 3 dibagi 4 langsung bisa tidak? Tidak. Tidak. Berarti ditambahi 0. Karena ditambahi 0, sini ada nolnya. Ada nolnya. Juga ditambahi 0 di depan. Nah, 30 dibagi 4 berapa?
30 dibagi 4 berapa? 30 dibagi 4 7,5. 30 dibagi 4 itu 7. Dah? 7 kali 4 20. 7 kali 4 28. Dikurangi berapa sini? 30 kurangi 28 2. 2 bagi 4 tidak bisa tambahi 0. 20 bagi 4 5. Coret ini. Lima kali 4 20 kurangi 0. 0,75 seperti ini hasilnya, paham? Paham. Paham. Guru lanjutkan. Mengubah bentuk pecahan biasa, mengubah bentuk pecahan desimal ke pecahan biasa. Contoh desimal terbatas. Contohnya 0,5, 0,75 dan 0,125, 2,4. Ini contoh terbatas ya. Kemudian contoh desimal yang tak terbatas berulang. Contoh 0,33333 ini masih banyak, ini panjang, ini 333 tidak ada habisnya. Kemudian ini juga tidak ada habisnya. 0,1 tidak ada habisnya. Sampai error kalkulatornya biasanya, ya. Kemudian pecahan desimal tak berulang, tak terbatas. Ini contohnya. Sampai sini. Sekarang mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen. Oh kok ini sudah pecahan desimal ke pecahan biasa. Ya. Ini jadikan pecahan biasa 0,5, jadikan pecahan biasa, berarti 5 per berapa? 5 per, karena di belakang koma hanya 1, berarti 5 per 10. 5 per 10 sama dengan berapa? Dibagi 5. Dibagi 5 sama dengan 1 per 2. Paham? Kemudian Paham. paham? Paham nggih? Kemudian 0,75. Di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Kalau ini 1 angka berarti per 10. Berarti berapa? 75 per 100. Ini bagi berapa? Bagi 25. Bagi 25. Sama dengan berapa? 3/4. 3 per
kurang lebar ini. Kemudian 0,125 0,125 125 sama dengan 125 per berapa kalau ada 3 angka di belakang koma? 1000. Per 1000. Per 1000 kalau 3 angka. Kan 1000 angka nolnya 3 ya. 1000 biar mudah. 125 per 1000 ini bagi berapa? Bagi 125 sama dengan 1 per 8. 1 per 8. Dah? Paham? Nah, sekarang 2,4 terakhir. Wah, tidak cukup ini ya. 2,4 sama dengan 24 per berapa? Di belakang koma angkanya berapa? 1 berarti per 10 ya. Dibagi sama berapa ini? Dibagi sama bagi 2 sama bagi 2 sama dengan 12 per 5 ya. Itu paham? Kalau yang ini belum, kamu belum sampai ini ya. Ini belum sampai yang ini. Hanya contoh saja. Yang paling penting ini, kalau satu angka berarti per 10, 2 angka itu per 100, 3 angka per 1000. Nah, kemudian ada contoh juga yang 2,4 itu seperti ini. Nih, 24 per 10 karena yang di belakang koma hanya angka 4 saja, cuma satu angka desimal. Dah, lanjut ya. Mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen. Gampang ini. Persen itu per berapa artinya? Persen itu per 100. per 100. Dah, 3 per 4 biar jadi per 100. Nah, tinggal 100. 4-nya kali berapa? Kali berapa ini? 20 kali berapa kok? Kali 100. 4 kali 20, 5 yang pembilangnya juga kali 25. 25 bukan? Iya. 70. Nah. 75 per 100 sama dengan per 100-nya jadi persen. Pembilangnya berapa? 75. Paham? Paham? Paham. Ya, lanjut. Mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. 80% sama dengan 80 per berapa?
100. per 100 sama dengan dibagi sama berapa? Bagi berapa? Ayo. Bagi 2. 10, Pak. Hah? 20. 20. 20. 20 betul tak? Betul sekali. Dah. Berapa bagi 20? 4 per 4 per 5. Mungkin kamu ada pertanyaan, Pak, kalau dibagi 2 dulu boleh sampai habis, sampai tidak bisa dibagi lagi, nanti hasilnya itu 4 per 5 karena itu sudah pecahan paling sederhana. Bilangan rasional, irasional. Hari ini cukup sampai sini dulu ya. Hari ini cukup sampai sini dulu ya. Besok yang penjumlahan dan pengurangan ya. Sekalian pembagian. Dah. Ada pertanyaan, Boten? Ada pertanyaan, Boten? Boten, Pak, sudah. Sudah? Baik, kalau sudah, Pak Guru akhiri. Terima kasih sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sampai ketemu hari Senin. Keluar ya, Pak. Oke.